Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba memaparkan tentang bagaimana input kinerja SKP 2022 yang ada di dalam TRK, di mana penginputan ini kita lakukan dari periode tanggal 8 sampai dengan 12 Desember 2022. Nah, di sini tampilan awal SKP seperti ini. Jadi terdapat ada 6 template yang sudah disediakan dalam TRK. Ini poin 1, 2, dan 3 secara umum sama terlihat di dalam bagaimana siswa menerima pembelajaran. Kemudian berikutnya di sini poin 4, 5, dan 6 ini berbeda. Di poin 4 ini terbimbingnya siswa, kemudian di poin 5 ini terevaluasinya pembelajaran, dan di poin 6 ini adalah tersusunnya pembelajaran. Nah, sebelum kita mengisi TRK yang tadi ada 6 kegiatan, di sini kita silahkan siapkan materi pembelajaran yang akan kita ajarkan, dan di situ fleksibel. Contoh di sini saya memberikan materi karena saya mengajar di 2 tingkatan, yaitu di kelas 11 menggunakan peminatan ekonomi karena ini ada di fase F, kemudian di kelas 12 ekonomi lintas minat karena ini berada di kurikulum 2013. Saya coba petakan materi yang akan saya sampaikan, yang sudah saya ajarkan, sehingga di sini dapat kita masukkan ke dalam SKP dalam poin yang pertama tadi. Contohnya misalnya di sini semester genap itu dimulai dari bulan Januari dan Juni. Karena tadi saya mengajar 2 tingkatan, contohnya misalnya ini materi penawaran dan permintaan dan penawaran uang. Ini adalah materi di kelas 11, dan menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang ini adalah materi di kelas 12, dan seterusnya sampai dengan 1 semester ini periode Januari dan Juni. Begitu juga dengan periode bulan Juli atau Desember, di mana di sini merupakan semester ganjil. Di sini saya sebutkan lagi sama di sini misalnya konsep badan usaha, BUMN, BUMD ini adalah materi kelas 11. Kemudian menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Ini adalah materi kelas 12. Nah, kalau materi sudah disiapkan, ini akan mempermudah kita dalam pengisian di dalam SKP 2022 ini. Nah, kita kembali ke tampilan awal. Setelah yang pertama tadi kita klik, di sini terlihat bahwa kita akan mengerjakan atau menginput atau mengedit di rencana kinerja. Untuk rencana kinerja atasan, baik sudah diisi maupun belum diisi, belum ada pengaruhnya terhadap kita. Artinya, kalau tahun 2021 ketika penilaian SKP itu harus kita menunggu atasan mengisi dulu, tapi untuk SKP 2022 ini tidak usah kita menunggu diisi oleh atau atasan sudah mengisi SKP-nya. Nah, contoh untuk rencana kinerja di sini, siswa kelas 12 menerima materi pembelajaran misalnya peminatan ekonomi dan ekonomi lintas minat di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Nah, setelah rencana kinerja ini kita isi, kemudian kita di sini mengisi jumlah siswa yang kita ajarkan. Contoh di sini, total siswa yang saya ajarkan ada 280 orang. Nah, kemudian 280 di sini kita pilih orang, kemudian di tulisan di sebelah sininya kita tulis jumlah siswa kelas 11 dan 12 menerima materi pembelajaran peminatan ekonomi dan ekonomi lintas minat. Persis seperti tadi yang ada di dalam rencana kinerja. Hanya di sini tidak usah menuliskan lagi nama sekolahnya SMA Negeri 1 Babakan Madang. Cukup sampai dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Kualitasnya 100%. Kemudian di sini terlaksananya pembelajaran peminatan ekonomi. Sama seperti yang di atas, terlaksananya pembelajaran peminatan ekonomi dan lintas minat di SMA Negeri 1 Babakan Madangnya tidak usah. Kemudian di sini bulannya, karena kita mengajarkan dalam 12 bulan, di sini poinnya bulan, kemudian terlaksananya pembelajaran secara tepat waktu. Nah, di bawah akan muncul bulan-bulan, kemudian kita perbaiki Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sampai dengan bulan Desember. Setelah bulan-bulan kita isi, berikutnya adalah silakan
materi pelajaran yang kita ajarkan di kelas 11 dan kelas 12 yang saya ajar, misalnya contoh di sini, materi permintaan dan penawaran uang. Ini adalah materi kelas 11 yang tadi sudah coba kita breakdown lebih dahulu sehingga memudahkan, tinggal saya copy ke sini yang tadi sudah kita buat. Dan seterusnya, misalnya ini adalah materi kelas 12 sampai dengan bulan Desember. Kemudian di sini tulis 1, dokumen 100%. Nah, kalau sudah sampai dengan bulan Desember, kemudian kita simpan. Kalau belum yakin atau masih keliru, ini silahkan batal. Karena kalau sudah klik simpan, ini Bapak Ibu semua tidak akan bisa mengedit lagi. Di sini saya contohkan simpan, maka nanti hasil yang akan kita lihat itu adalah seperti ini. Sudah tidak muncul lagi di sini menu edit atau yang warna hijau seperti pensil, sehingga kita tidak bisa merubahnya lagi untuk baik mengurangi ataupun menambahkan. Nah, ini contoh yang tadi sudah dikerjakan dari mulai Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, itu untuk yang poin 1. Poin berikutnya yang kedua itu di poin 2 dan 3 itu tadi sudah saya informasikan itu sama ya, karena tentang materi pembelajaran. Sehingga di sini nomor 2 dan 3 saya hapus, karena sama dengan nomor 1. Maka tampilannya adalah akan muncul seperti ini. Tinggal ada 3 poin lagi yang akan kita isi terkait dengan pembimbingan, kemudian evaluasi, sama tersusunnya rencana pembelajaran. Nah, di sini contohnya yang poin 2. Terbimbingnya siswa kelas 11 dan 12 dalam mata pelajaran Ekonomi Peminatan dan Ekonomi Lintas Minat di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Nah, apa isi pembimbingan yang akan kita isi dan berapa lama? Ini fleksibel ya. Di sini misalnya saya menuliskan orangnya tetap sebanyak kuantitasnya adalah 280 orang. Kemudian di sini jumlah siswa kelas 11 dan 12 yang terbina dalam mata pelajaran yang tadi saya sebutkan, mata pelajaran peminatan ekonomi dan ekonomi lintas minat. Kualitasnya 100, kemudian terlaksananya pembimbingan secara baik. Waktunya di sini saya ngambil 6 bulan. Kenapa ngambil 6 bulan? Nanti akan saya coba informasikan di slide berikutnya. Kemudian di sini terlaksananya pembimbingan secara tepat waktu. Nah, di sini pembimbingan ini saya isi 6 bulan, fleksibel ya Bapak Ibu, mangga silakan Bapak Ibu mau mengisi 12 bulan juga tidak masalah. Sesuai dengan bimbingan yang diberikan, baik itu materi, remedia, pengayaan, pembimbingan terhadap hasil ulangan harian yang Bapak Ibu lakukan. Nah, contoh di sini misalnya saya mengambil 6 bulan dan saya mengambil bulannya itu di bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember. Kenapa seperti ini? Karena saya misalnya melakukan di bulan Januari pembelajaran untuk materi misalnya akuntansi perusahaan dagang. Maka di bulan Februarinya, di situ misalnya saya melakukan ulangan harian, mengadakan anak yang memang misalnya ada yang kurang dalam hal pemahaman terhadap materi tersebut, kita lakukan pembimbingan lagi. Atau misalnya di bulan-bulan berikutnya setelah kita melakukan ulangan harian, kemudian ada remedial, ada pengayaan. Nah, contohnya misalnya kita melakukan remedial ketika anak ulangan harian di materi yang kita ajarkan ada 10 soal, ternyata misalnya dia di soal pertama sampai dengan soal kelima itu keliru jawabannya. Nah, itulah yang kita lakukan pembimbingan terhadap soal tersebut. Di sini fleksibel, silakan disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan. Tidak mesti mengikuti di sini 6 bulan, mangga mau 12 bulan juga silahkan. Nah, setelah di sini terisi ininya 1 dan di sini laporan, kemudian persentasenya 100%. Nah, ini hasilnya nanti tampilan di dalam TRK-nya, SKP-nya seperti ini. Memunculkan ini Bapak Ibu klik dari menu mata ya, sehingga terlihat apa yang sudah dilakukan dalam pengisian di poin kedua ini. Nah, berikutnya adalah untuk poin 3. Poin 3 ini terkait dengan evaluasi. Maka di sini tertulis terevaluasinya pembelajaran siswa kelas 11 dan 12 untuk mata pelajaran peminatan ekonomi dan ekonomi lintas minat di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Waktunya di sini saya tulis kuantitas 2 dokumen,
Di sini jumlah dokumen nilai UAS kelas 11 dan 12. Ini karena materi 2 tingkatan yang saya ajarkan seperti tadi. Maaf, saya menggunakan contoh yang saya lakukan sebagai misalnya di sini guru ekonomi. Kemudian di sini kualitasnya 100, terlaksananya penilaian secara baik, waktunya 2 bulan. Nah, untuk memunculkan nanti bulannya di bawah, mau 2 bulan, mau 6 bulan seperti tadi yang sudah dilakukan atau 12 bulan, silakan di samping kursornya, di samping nomor 2 ini Bapak Ibu enter, sehingga akan memunculkan bulan. Dan di sini saya menuliskan bulannya adalah bulan Juni dan Desember. Misalnya di bulan Juni itu kita lakukan evaluasi terhadap laporan ujian akhir semester genap kelas 11 dan 12. Satu laporan 100%. Desember laporan UAS semester ganjil kelas 11 dan 12. Nah, jangan keliru Bapak Ibu, di sini bulan Juni ini adalah semester genap, sementara bulan Desember adalah semester ganjil. Kalau sudah yakin dengan apa yang Bapak Ibu isi, silahkan klik simpan. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, berikutnya yang poin keempat, tersusunnya rencana pembelajaran kelas 11 dan 12 mata pelajaran yang tadi sama kemudian di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Misalnya ini di sekolah saya. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu isi 1 laporan, kemudian jumlah rencana pembelajaran kelas 11 dan 12 mata pelajaran peminatan ekonomi dan ekonomi lintas minat. Waktunya 100, kualitasnya 100%, kemudian tersusunnya rencana pembelajaran secara baik. Waktunya 12 bulan, tersusunnya rencana pembelajaran secara tepat waktu. Kenapa di sini 12 bulan? Karena di sini terkait dengan pekerjaan kita sebagai guru dalam hal memberikan, sebelum melakukan pembelajaran, kita melaksanakan atau menyusun RPP dulu. Sehingga RPP ini kita susun misalnya dalam 12 bulan. Nah, setelah di breakdown, akan muncul seperti ini. Silakan Bapak Ibu menuliskan misalnya di sini di bulan Januari, RPP materi apa, dan seterusnya sampai dengan bulan Desember. Kebetulan ini saya menyesuaikan dengan poin yang tadi pertama. Di poin pertama, ketika kita melaksanakan pembelajaran, di sini saya tulis materi peminatan dan penawaran dan menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Maka ini kita buat RPP-nya sampai dengan poin bulan Desember. Nah, kalau sudah yakin Bapak Ibu dan sudah menuliskan apa yang seharusnya ditulis, misalnya di sini dalam hal tersusunnya RPP, nah baru silakan kemudian ketik simpan. Kalau sudah diklik simpan akan muncul tampilan seperti ini, dan setelah ini pekerjaan Bapak Ibu untuk menginput SKP 2022 ini sudah selesai, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama di sini adalah tampilan kita mengajar di kelas yang kita ajarkan, mau 1 tingkatan, 2 tingkatan, ataupun 3 tingkatan. Kemudian di sini juga sama pembimbingan, yang ketiga ini adalah evaluasi, dan yang terakhir adalah tersusunnya rencana pembelajaran. Nah, demikian Bapak Ibu tutorial singkat tentang langkah-langkah atau urutan-urutan yang Bapak Ibu harus isi dalam pengisian input SKP 2022 ini. Jangan dulu ditutup SKP sampai dengan ada pemberitahuan atau lewat dari tanggal 18 Desember 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.